Di sebuah desa bernama Adodo, Pulau Fordata, Maluku, terjalin kisah penuh misteri yang diwariskan dari generasi ke generasi. Cerita ini mengisahkan tentang keluarga bangsawan yang menghadapi ujian hidup luar biasa dan seekor hiu keramat yang dipercaya menjaga keseimbangan laut. Melalui kisah ini, kita diajak menyelami hubungan antara manusia, alam, dan keajaiban yang tersembunyi di lautan Maluku. Di sebuah rumah besar, Tuan Werluka duduk di balai-balai sambil mengamati kedua anaknya, anak laki-laki yang bernama Tameru dan seorang anak perempuan yang bernama Inkelu yang tengah bercanda. Ia mengangguk puas, merasa hidupnya lengkap sebagai kepala marga bangsawan. Namun, adat mengharuskannya menjaga putrinya, Inkelu, dengan sangat ketat hingga ia dewasa. Menurut adat saat itu, anak perempuan seorang bangsawan harus dipingit sampai dia menjelang dewasa. Demikian pula, Inkelu sama sekali tidak diperkenankan untuk pergi keluar rumah sehingga penduduk desa itu sama sekali belum pernah melihat wajahnya yang konon sangat cantik. Inkelu, ayah hanya ingin yang terbaik untukmu. Kau tahu, adat kita tidak mengizinkan anak perempuan keluar sebelum cukup usia, kata Tuan Werluka dengan tegas. Inkelu merajuk, ayah, aku sudah 15 tahun. Aku hanya ingin menikmati pantai sebentar. Aku berjanji akan tetap di bawah pengawalan pelayan. Tuan Werluka akhirnya luluh. Baiklah, tapi jangan pergi jauh dan pastikan pelayan selalu di dekatmu. Keesokan harinya, di pantai yang biru dan tenang, Inkelu menikmati kebebasan yang telah lama ia rindukan. Namun, rasa penasaran mengalahkan larangan ayahnya. Ia meninggalkan para pelayan dan menjelajahi pantai sendirian ke arah barat. Saat ia duduk di atas batu besar di tengah laut, tiba-tiba muncul seorang pemuda tampan. "Siapa kau?" tanya Inkelu penasaran. "Aku penghuni laut ini," jawab pemuda itu dengan senyuman misterius. Percakapan mereka singkat karena pemuda itu tiba-tiba menghilang. Sejak saat itu, Inkelu menjadi pendiam dan murung, membawa kekhawatiran besar bagi keluarganya. 3 bulan kemudian, Tameru mendekati adiknya yang tampak lesu di beranda. "Inkelu, kau kenapa? Semua orang khawatir padamu." Namun, Inkelu hanya menggeleng dan pergi tanpa berkata-kata. Ketika keluarga Werluka mengetahui bahwa Inkelu hamil, Tuan dan Nyonya Werluka tidak dapat menyembunyikan kemarahan dan rasa malu. "Inkelu, jelaskan pada ayah siapa ayah dari bayi itu," teriak Tuan Werluka dengan wajah merah. Namun, Inkelu tetap bungkam. Hingga akhirnya, dukun desa dipanggil. Dengan lembut namun tegas, dukun itu berkata, "Inkelu, demi kehormatan keluargamu, kau harus berkata jujur. Siapa yang kau temui di pantai?" Setelah lama berdiam, Inkelu akhirnya mengaku, "Aku bertemu dengan seorang pemuda di batu besar di pantai barat." Dukun itu mengangguk pelan. Pemuda itu bukan manusia. Ia adalah makhluk halus yang tinggal di laut ini. Ketika bayi lahir, semua orang terkejut melihat sosoknya. Itu bukan manusia, melainkan seekor anak hiu putih. Keanehan lainnya, hiu itu tidak bisa tengkurap di air. Atas saran dukun, bayi hiu itu dibawa ke batu besar di pantai barat. Begitu diletakkan di sana, bayi hiu langsung berenang normal ke laut lepas. Malam harinya, Tameru bermimpi bertemu dengan bayi hiu tersebut. Hiu itu berkata, "Datanglah ke pantai pada ulang tahunku yang pertama. Bawa nasi putih dan kuning telur rebus." Setahun kemudian, Tameru memenuhi pesan itu. Di pantai, ia melihat hiu kecil telah tumbuh sebesar perahu. Dengan perasaan haru, Tameru berkata, "Adodo, kau akan selalu menjadi bagian dari keluarga kami." Sejak itu, desa Adodo menghormati hiu keramat yang mereka sebut hiu Adodo. Mereka percaya hiu Adodo menjaga keseimbangan laut dan membawa berkah bagi desa. Namun, ada pantangan. Wanita hamil dilarang mengunjungi pantai barat karena dianggap akan membawa kelainan pada bayi mereka. Pesan moral, cerita hiu Adodo mengajarkan kita pentingnya menjaga hubungan harmonis antara manusia dan alam. Laut adalah sumber kehidupan yang harus dihormati dan dilestarikan. Selain itu, kita diajak untuk memegang teguh nilai-nilai kebijaksanaan, menghormati tradisi, dan menerima kenyataan hidup dengan lapang dada.